Nah, alhamdulillah kita sekarang udah di jam 2 ya. Tadi para pemateri dari awal jam 10 udah ngisi semua ya. Sampai marketing plan. Sekarang kita ngisi penutupan. Saya penutupan langsung aja. Sharing-sharing. Langsung udah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar? Wah, Sahara. Siap ya. Fokus, totalitas, lampaui batas. Loncat sampai ke sini, siap. Apa kabar? Sahara. Fokus, totalitas, lampaui batas. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Masya Allah. Boleh ibu-ibu bapak duduk dulu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Ada yang udah ngerasa jadi orang kaya hari ini? Angkat tangannya. Jujur semuanya jujur nih. Jujur harus jawab semuanya. Yang hari ini udah ngerasa jadi orang kaya, angkat tangannya. Masa miskin semua? Wah, ada yang salah nih. Kalau orang banyak duit kaya nggak, Pak? Bapak sama ibu ini kalau sekarang ada di sini itu berarti orang kaya, banyak duit. Percaya nggak? Percaya nggak Bapak Ibu semua, sebenarnya uangnya itu triliunan yang hadir di sini? Percaya nggak? Ya, benar tuh kata Bapak. Bapak Ibu semua yang hadir di sini sebenarnya orang kaya. Nggak percaya, datang ke rumah sakit Hasan Sadikin, bilang mau jual mata. Berapa harga mata Bapak Ibu semua bakal dibeli sama rumah sakit? Mau dijual matanya 100 juta, berani nggak? Hah? Atau paru-paru? Kan ada orang tuh paru-paru Bapak Ibu semua kalau dijual 500 juta, mau dijual nggak? Oh, berarti kemurahan. 1 miliar. Ginjal deh, ginjal kan ada 2. Ginjal dibeli 100 juta, mau? 1 miliar mau nggak? Nggak mau. Berarti kalau ditotalin ini dari ujung rambut ke kaki kita, itu kalau ditawar, next coba materi saya mana? Kalau sekarang Bapak Ibu semua mentalnya miskin, nggak akan kaya-kaya. Ya, Bapak Ibu semua nih termasuk yang ada di sini semuanya itu orang kaya semua, Pak. Jadi ketika bangun udah bisa nafas, nggak batuk-batuk, itu udah kaya. Sok sekarang orang yang punya penyakit paru-paru, bayar berapa ke rumah sakit buat beli oksigen? Setiap hari itu berapa oksigen? Lah Bapak Ibu semua mah punya paru-paru nih, yang orang punya paru-paru akut ya. Paru-paru akut atau punya penyakit jantung, orang kaya dia berani bayar berapapun supaya dapat jantung, bener nggak? Mau nggak jantung ibu dibeli? Dia berani loh ngasih triliunan asal dia sehat. Bapak Ibu semua yang udah punya jantung sehat, bisa memompa darah, wah ini syukurnya luar biasa. Jadi jangan sampai sekarang ada yang bilang, aduh ngeluh tiap harinya, aduh bapak saya, suami saya nggak ngasih duit. Uang suami paling gede ngasih sehari berapa Bu? Kira-kira 100 ribu. Yakin ada yang 100 ribu sehari suaminya? 100 ribu sama harga oksigen, mahalan mana? Bapak Ibu semua sekarang sama suami bangun pagi udah ngirup oksigen, itu lebih kaya dibanding dikasih 500 ribu sama suami sehari. Kalau mau jadi orang kaya, bangun pagi harus paham dulu, kita ini orang kaya yang sebenarnya. Nggak ada di rumah sakit sekarang, harus bingung bayar. Yang hadir di sini apalagi niatnya buat belajar silaturahmi. Ini sama Allah tuh lagi dilihat nih, tangannya lagi dipakai apa, kakinya, matanya, hidungnya, jantungnya, paru-parunya lagi dipakai apa? Lagi dipakai belajar ke sini. Coba kalau nggak sini, ngapain di rumah? Tidur, nonton TV, belanja, nonton TikTok, nggak ngasilin duit. Di sini silaturahmi sama belajar. Apa yang udah Allah kasih kekayaan, ibu pakai manfaat. Tinggal kita kuatin nih mental kaya sebanyak-banyaknya supaya kita nggak miskin. Ini udah harus naik nih kekayaan. Ini yang bikin orang Indonesia nggak kaya-kaya karena selalu punya mental miskin. Jadi anggapnya kekayaan itu cuma di rekening nggak ada duit ngeluh, di PTBS nggak closing ngeluh, di PTBS nggak dapat motornya pindah MLM jadi tukang bakso. Makanya nggak kaya-kaya. Belum juga naik nih kekayaannya nih, udah turun lagi. Mulai dari ini tanamkan dalam diri kita, kita itu orang kaya.
Orang kaya bergaul sama orang kaya makin kaya nggak? Makin kaya. Pernah nggak ada orang kaya ngobrol gaul sama orang miskin terus? Nggak ada kan? Mereka tuh lebih seneng sama gaul sama orang kaya lagi. Coba sesekali ngobrol sama orang kaya, pasti beda auranya. Coba kalau nggak percaya Pak, nanti 2 jam ngobrol sama tukang beca yang lagi nongkrong nungguin. 2 jam aja ngobrol. Lihat apa yang diobrolin. Lalu ngobrol sama Pak Haji itu, yang punya usaha. 2 jam ngobrol, apa yang diobrolin? Beda pasti. Dari sekarang Bapak Ibu semua orang kaya semua, buang yang namanya mental miskin ini, turunin ke bawah. Kita ini di sini orang kaya, alhamdulillah udah punya jantung, udah punya mata, paru-paru. Gimana caranya nih? Sekarang kita ngasih manfaat buat orang lain. Bedanya orang kaya sama orang miskin. Orang miskin kalau lihat orang lain, mental miskin ya. Nih kalau masih ada mental miskin ini harus dibuang segera mungkin. Mental miskin kalau lihat orang lain pasti berpikir gimana caranya saya dapat duit dari orang itu. Itu mental miskin. Makanya ketika kita prospek pasti ditolak. Kenapa? Karena setiap lihat orang, wah ada keuntungan nih 200.000. Wah ada keuntungan nih 400.000. Pasti kalau mau prospek ditolak, minimal nggak daftar. Tapi kalau Bapak Ibu semua punya mental kaya, ketemu orang lain langsung berbagi. Pak, udah tahu belum? Sekarang ekonomi kita lagi turun nih. Kira-kira hari ini Bapak lagi sibuk apa? Berbagi, ngasih informasi. Niatnya itu cuma ngasih tahu, bukan gimana caranya dia ditarik sama kita nyari orang untuk daftar. Berbagi informasi, niat membantu. Alhamdulillah di sini saya punya stokis. Ada training. Kalau Bapak Ibu semua mau ningkatin ekonomi, mau belajar, kita belajar bareng di stokisnya Tasik. Kira-kira mau nggak diajarin orang-orang tuh supaya punya penghasilan? Mau nggak? Pasti mau. Tapi disuruh ngeluarin duit mau nggak? Ajarin dulu mereka, kasih dulu informasinya. Nanti lama-lama pasti daftar. Ingat ya, ketika ketemu orang, jangan nyari keuntungan di orang itu langsung. Niat orang kaya, mental kaya itu pengennya itu ngasih. Kalau mental miskin pengennya minta. Nah, kalau kita setiap ketemu orang minta, berarti masih ada mental miskin. Susah kayanya, bisa dapat duit, tapi untuk kayanya itu berat, lama, susah beneran. Bapak Ibu semua sekarang ada di bisnis apa? Berlian. Apa bisa apa? Sekarang lagi di bisnis apa? BTBS, berlian, Sahara, semuanya benar. Berapa total reward yang tadi kata Kang Rizal? Total reward di berlian itu 98 miliar. Coba lihatin lagi, lihat paket pendaftaran ini sudah hafalin. Pak, uang 1 miliar kecil gede sih. Sekarang itu 1 miliar, cek di kota Tasik beli rumah di mana sangat harga 1 miliar, ada nggak? Yang pinggir-pinggir jalan yang 1 miliar, ada nggak Pak Haji? Pinggir jalan ada rumah yang 1 miliar, rumah Pak Haji saya beli 1 miliar, mau nggak? 1 miliar tuh kecil. Kita akan bantu gimana caranya Bapak Ibu semua bisa dapat 100 miliar, siap nggak? Mental kayanya dikedepankan. 1 miliar mah buat diri sendiri doang. Bangun rumah udah ngepas, itu pun di kampung, mungkin nggak mungkin di kota. Target Bapak Ibu semua di Brilian 100 miliar, siap? Pokoknya gimana pun caranya tahun 2025, 2026 dapat 100 miliar, siap nggak? Maka doanya si mental kaya harus dibenerin nih. Ya Allah, mudah-mudahan setiap harinya penghasilan saya minimal puluhan juta. Siap nggak? Setiap bulannya minimal puluhan miliar. Siap? Kalau doa gitu aja nggak sanggup, gimana Bapak Ibu semua kerja keras di Brilian? Ngedoa aja nggak berani, yang paling gampang tinggal nyebut, ya Allah, mudah-mudahan saya di Brilian punya penghasilan puluhan juta sehari minimal ya. Per bulannya minimal miliaran deh, kalau bisa puluhan miliar. Siap nggak? Kalau yang kayak gitu nggak bisa, saya yakin berjuang di PTBS pun nggak bisa, mending jadi tukang cilok. Beneran? Lah, doa itu yang paling gampang loh. Cuman ngomong.
Kenapa orang Indonesia banyak yang kaya? Doa aja nggak berani, makanya ikhtiarnya nggak pernah totalitas. Kalau kerja ya berangkat pagi, pulang sore gitu aja, nggak ada bedanya sama orang lain tuh. Oh, yang teman saya nih kerja pulang jam 5, saya juga jam 5. Kalau perlu saya mah jam 4. Teman saya jam 1 istirahat, saya juga istirahat. Teman saya kerjaannya belum beres, saya juga nanti besok aja. Itu tuh orang-orang kita tuh belum punya nih mental kayanya, nggak ada. Orang kaya lebih banyak lebih sedikit, saya tanya. Orang kaya harta di Indonesia lebih banyak lebih sedikit? Berapa persen? Hah? Nggak nyampe 100 orang gitu yang megang kekayaan Indonesia tuh. Cuma 0,00 sekian persen. Sedikit kan? Bener nggak? Dan orang kaya itu pasti melakukan sesuatu yang nggak dilakuin sama kita. Kalau pengen sukses di PTBS, yang sukses di PTBS yang dapat miliaran banyakan mana sama mitra? Banyakan mitranya atau banyakan yang udah dapat miliarannya? Banyakan mitranya kan. Maka kalau mau dapat 100 miliar, lakukan lebih baik dibanding yang lain. Termasuk yang paling basicnya, doanya dulu. Siapa yang tadi pagi ngedoa minta 10 miliar sehari? Ada? Yakin? Apa minta doanya ke Allah? Semoga dikabulkan. Semoga dikabulkan. Spesifik mintanya sama Allah. Bapak Ibu semua sekarang di sini udah bersyukur karena doanya emang itu. Ya Allah, mudah dilapangkan rizkinya, dimudahkan. Bapak Ibu semua udah sehat, itu udah lapang rizki menurut Allah. Kan mintanya cuma segitu. Orang-orang kaya, walaupun nggak doa secara langsung ke Allah, orang Cina, dia ngomong setiap hari ke manajemennya, omset kita hari ini harus 1 triliun. Coba cek orang-orang kaya yang punya perusahaan, pasti meeting ke semua direktur yang ngomong kayak gitu. Omset kita tahun ini, valuasi perusahaan kita tahun ini harus 2 triliun. Harus kayak gitu. Setiap bulan pasti ngomong kayak gitu. Setiap hari dia cek direktur-direkturnya pada kerja nggak. Dia walaupun nggak punya Tuhan, tapi yakin. Tahu apa yang dia kejar. Nah kita udah mah tim kadang sedikit, nggak tahu tim disuruh mau ngapain, nggak ada capaian yang mau dituju, ke Allah pun nggak minta, gimana mau dapat luxury? Jangankan 100 miliar, saya yakin 3 miliar pun susah kalau kayak gitu. Berat Pak. Nggak usah dilanjutin materi kalau mental kayanya nih nggak punya nih. Ya, doa itu ikhtiar yang paling gampang. Paling gampang secara teori, tapi dilakukannya paling berat. Karena ketika step selanjutnya nih, udah berani ngomong nih hari ini nih, ya Allah, mudah-mudahan saya setiap harinya punya penghasilan miliaran, wasilah di Best Corporation, di Berlian, di komunitas Sahara. Udah nih ngelakuin, bulan depan belum tentu. Karena nanti ketika ngomong saya gitu, udah 1 bulan ngomong miliaran, malah nggak bisa beli beras istri nih hari ini. Otaknya nggak sinkron akhirnya. Ini kita mulut ngomong apa, ya hati ngomong apa, otak nggak sinkron. Karena otak ini langsung dekatnya ke telinga. Istri ngomel-ngomel tadi, papa mana katanya mau beli skincare? Iya ya, tadi sudah 10 miliar sebulan, tapi malah istri marahin nih. Nggak bisa beli beras, nggak bisa beli sayur. Jadi nggak sinkron. Otak tuh mulai ngomong, mungkin nggak ya saya di Berlian dapat 3 miliar? Mungkin nggak ya kadang Kang Agi dapat 100 miliar nih? Kata bilang ngomong debat di hati nggak mungkin. Ini kan mulut udah ngomong nih 10 miliar, 1 miliar sehari misalnya, atau 10 miliar sebulan. Ini otak gara-gara istri marah-marahin nggak connect nih. Akhirnya bilang mungkin nggak nih saya? Debat langsung di hati. Perdebatan inilah yang bikin kita lama dapat rezeki dari Allahnya. Akhirnya kerja Bapak Ibu semua nggak pernah maksimal. Bulan ini kerja, ikut pertemuan, bulan depannya enggak. Kenapa? Karena ketika hati ini ngobrol ya sama otak kita, iya juga ya, saya udah di Brilian nih, kok belum dapat 3 miliarnya itu 3 bulan nih, kok belum closing nih. Doa kita kalah Pak sama otak kita. Ikhtiar kita besoknya ya udah seperti biasa lagi, dagang cilok lagi aja. Ini banyak terjadi Pak di mitra-mitra. Pertanyaan saya, kalau keyakinan Bapak selalu kalah sama otak Bapak nih, otak yang suka mikir, ini yang suka mikir tuh otak kita nih. Otak kita dekatnya kemana? Telinga. Telinga ini paling gampang dengerin apa kata tetangga, apa kata istri, apa kata suami, apalagi kata setan.
Kalau lagi sendirian terus ada yang bisik, wah saya emang nggak mungkin di PTB berhasil, itu setan lagi ngomong gitu. Kan nggak ada siapa-siapa, kok bisa ada statement kayak gitu di hati kita? Berarti siapa yang bisikin? Setan pengennya bapak kaya atau miskin? Bu, setan pengennya ibu kaya atau miskin? Pengennya miskin. Miskin, banyak utang, itu setan tuh. Jadi kalau yang sekarang rasa miskin, banyak utang, temennya setan. Mau berteman sama setan terus sampai mati. Nih, setan tuh paling gak suka orang kaya dermawan. Udah haji lagi, ya, punya masjid lagi, suka nggak setan? Nggak suka. Kata setan, saya nggak akan dapat pahala dari iblis, saya lebih baik menggoda itu orang miskin. Orang miskin mah digoda, itu tuh ada tukang bang emok, minjem yuk, minjem orang miskin mah. Orang kaya yang minjem bang emok tuh pak? Nggak ada. Coba orang miskin yang jualan katel, wah jualan katel saya rusak, minjem dulu bisa nggak? Paling gampang terjerumus dalam dosa. Nih makanya dari sekarang, walaupun kita baru kaya secara fisik, setelah itu kita buat mental kita kaya. Nanti rekening lihat akan ngikutin. Melalui apa? Melalui best corporation. Siap nggak? Tetap Pak, Bu, ketika Bapak Ibu semua nanti berdoa sama Allah, ya Allah pengen puluhan juta sehari, ratusan sehari, miliaran per bulan. Kadang emang otak kita mikir dari mana ya? Nah sekarang otak kita harus ngomong dari best corporation. Siap? Ya Allah saya pengen puluhan miliar per bulan. Nanti kalau ada yang bisik dari mana? Dari best corporation. Siap? Kalau udah dipunyain, maka istiqomahin doanya, dibikin konsisten doanya. Maka setelah daftar, Bapak Ibu semua next, setelah daftar, ya doanya udah setiap hari, mental kayaknya udah kuat nih. Setelah daftar, fokus ke ikhtiar. Fokus ke apa Bu? Fokus ke apa Pak? Jangan dulu mikirin hasil besok harinya, karena hasil udah kita buat jadi doa. Jangan dipikirin terus, saya setiap hari udah ke rumah-rumah kok nggak closing, itu hasil. Jangan dipikirin. Yang paling penting kita tahu besok mau ngapain, lusanya mau ngapain, hari ini harus lebih baik daripada kemarin ikhtiar kita. Itu yang harus kita pikirin. Besok kita harus belajar apa nih? Kemarin saya belajar apa nih? Sekarang saya harus belajar apa? Besok saya harus kemana? Malam saya harus belajar apa sama mental saya? Itu yang dipikirin setiap hari, sampai doa-doa Bapak Ibu semua terkabul. Ingat ya stepnya itu. Mental kayaknya dikuatin, udah itu doanya diperkuat, diperbesar, konsisten, lalu tindakannya terakhir. Konsisten setiap hari, harus pede Pak. Harus pede Bu, doanya. Harus pede juga ikhtiarnya. Kan tadi pagi udah minta 10 miliar sebulan. Tadi di PTB total rewardnya berapa Pak? 99 miliar. 99 miliar. Itu satu priority. Bapak punya istri berapa? Satu kan? Kalau dua priority jadi berapa? 200 miliar. Punya anak berapa? Hah? 2, 4. Jadi berapa total reward maksimal satu keluarga? 600. Hah? 600 miliar. Ingat loh, total reward Bapak Ibu tergantung jumlah keluarga. Karena nanti udah dapat 1 miliar pertama, nggak mungkin satu keluarga nggak didaftarin. Jadi doa Bapak Ibu semua harus yakin 1 miliar sebulan itu mungkin nanti hitung-hitungan akhirnya. Jadi makanya doanya benar, ya Allah 1 bulan minimal miliaran penghasilan saya. Langsung fokus ke tindakan. Sebelum doa itu Allah kabulin, fokus kita cuman tindakan. Ketika mulai beranjak ikhtiar habis subuh, mulai fokus ke tindakan sampai besoknya lagi. Nggak boleh mikirin hasilnya dulu. Setiap ketemu orang, niatin ngasih informasi. Setiap lihat handphone, niatin nanti bikin konten ngasih informasi, ngasih tahu. Ngasih tahu sama minta beda nggak?
Kan ngasih tahu niatnya ngasih. Teman-teman udah tahu belum? Saya sekarang lagi di bisnis Sahara, ada training Sahara Academy, ada potensi dapat rumah. Itu minta atau ngasih? Ngasih kan? Kita ngasih tahu. Kita nggak ngasih kerjaan orang lain kok, ngasih tahu doang masa susah? Kita nggak nyuruh ngasih duit ke orang lain, ngasih tahu. Teman-teman yang lagi punya utang tahu nggak? Saya lagi ngerjain bisnis yang kalau dikerjain 1 tahun 2 tahun bisa lunas utang. Bisa nggak Pak ngomong kayak gitu Bu? Gampang nggak? Cuma udah dilakuin belum tiap hari? Belum. Kenapa? Karena kebanyakan orang setelah daftar malah mikirin hasil. Padahal mana coba next. Hasil ini dipikirinnya, ini saya kasih tahu nih ya. Ini konsep berpikir saya ketika daftar BTB. Hasil ini dipikirinnya itu di awal sebelum Bapak Ibu daftar. Karena setiap pebisnis sebelum dia memulai bisnis dia akan uji dulu analisa keuangan dulu. Kira-kira bisnis ini kalau saya keluarin modal segini hasilnya apa? Nah kalau hasilnya untung dia akan memulai bisnis ini. Sama Bapak Ibu semua, ketika daftar fokusnya ke sini nih. Ketika mau daftar, tapi setelah daftar fokusnya ke sini. Ini kalau dilakuin udah pasti dapat ini. Tapi kalau tiap hari mikirin ini nggak pernah akan bisa ngelakuin ini. Ini tindakan kita nih. Ini ilustrasinya ajak 2, bantu 2, duplikasikan. Ini udah tahu kan ini semua kan? Ini udah tahu ya? Udah pada tahu ajak 2, bantu 2, duplikasi bisa dapat berapa ini? Kalau kita aplikasikan ini setiap harinya. Kalau kita daftar basic, duplikasi 2, 15 bulan dapat 3,17 miliar. Berapa lama Pak? 15 bulan. Berapa lama ini Bu? 15 bulan dapat 3,17 miliar. Coba dibagi 211 juta. Tadi doanya berapa sebulan? Nggak masuk berarti ini. Nggak masuk berarti ya. Ganti. Ini saya pengen Bapak Ibu semua, karena slogan Sahara dirubah. Yang terakhirnya apa tadi? Lampaui batas. Ini batasan kita kemarin. Jangan lakuin yang ini. Karena tadi doanya pinta sebulan berapa? Ini tadi kan sebulan cuma ratusan juta. Ganti. Saya pengen Bapak Ibu semua mulai hari ini lakuin next yang ini. Kalau Bapak Ibu semua siap lampaui batas Bapak Ibu semua, ini harus bisa lakukan yang ini. Karena saya kasih tahu semua, waktu Bapak Ibu semua untuk jadi orang kaya nggak lebih di bawah 5 tahun lagi. Ada yang jadi karyawan sekarang? Bapak Ibu, jatah sukses kita ini kalau saya lihat di network marketing harusnya di bawah 5 tahun. Waktu kita untuk berhasil ini gak gampang, di bawah 5 tahun. Karena setelah 5 tahun saingan Bapak Ibu semua bukan lagi manusia. Saingan Bapak Ibu semua nanti akan robot. Sekarang saya bikin presentasi bisa dengan gampangnya ngetik doang tanpa berpikir. Ke depan tenaga Bapak Ibu semua bisa jadi akan kalah sama AI dan robot. Bapak Ibu semua nggak akan dipakai nanti itu. Kalau itu terjadi dan telat, pengeluaran kita di 2030 besar. Saya yakin anak sekolah nanti wajib bawa laptop. Karena belajarnya akan mempelajari AI dan robotik. Sekarang Bapak Ibu semua bisa nggak ngebeliin laptop buat anak-anaknya, buat sekolah tiap hari? Makanya wajib sukses. Karena kalau nanti 2030 nggak kaya, akan terlempar. Nggak akan jadi apa-apa, saya yakin kita semua. Hanya jadi orang miskin. Yang ada di film-film itu real akan terjadi kenyataan. Kalau nanti Allah izinin. Sekarang udah kelihatan. Waktunya udah makin mepet. Orang-orang ngelihat sekarang duit itu susah. Dolar udah 15.000. Harga udah naik terus, harga properti naik terus. Terus mau sampai kapan Bapak Ibu semua bisa beli rumah, bisa beli mobil sendiri? Jatahnya cuma 5 tahun lagi sebelum AI dan robot makin canggih. Satu-satunya bisnis yang modalnya kecil hasilnya besar, yang bisa diikutin sama kita nih masyarakat Indonesia, cuma network marketing. Nggak ada pilihan lain. Bisa nggak Bapak Ibu semua buka agen gas kayak Pak Haji?
Ya, modalnya besar. Modalnya besar, nggak bisa. Kita ini kasih pilihan sedikit sekarang untuk bisa kaya 2030. Karena kebutuhan 2030 lebih besar, Pak, Bu. Lebih canggih nanti teknologi di sana. Uang kita udah nggak ada nilainya nanti di sana. Jangan sampai nanti kita mematikan impian anak-anak kita. Akhirnya anak-anak kita nggak pada sekolah karena nggak punya duit buat sekolah ya.